Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, khatimatun wa'tidarun. Khatimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. La qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain la anqal la tadhunnanna min hadzal unmuzaji wa tariqi darbil amsali rakhsatan minni fi raf'idh dhawahir wa i'tiqadan fi ibtaliha hatta aqula mathalan lam yakun ma'a Musa na'lani wa lam yasma'il khitab. Al-Imam Ghazali mengatakan, la tazunnanna, jangan sekali-kali engkau mengira, menyangka, min hadzal unmuzaj, daripada contoh-contoh yang aku buat, wa tariq darbil amsal, dan juga daripada cara memberikan permisalan itu adalah bentuk rokhsatan, salah satu uzur dariku, ketidakmampuan aku, fi raf'idh dhawahir, untuk menampakkan yang zahirnya, wa'tiqadan fi ibtaliha, dan sebagai bentuk keyakinan aku ya dalam membatalkan ya contoh-contoh atau permisalan tersebut. Hatta aku lama salan, sampai aku mengatakan ya, lam yakun ma'a Musa na'lani, Nabi Musa tidak memiliki kedua sendal, walam yasma'il khitab, dan dia tidak mendengar ya khitab, seruan dari Allah, biqaulihi azza wa jalla ikhla'na 'alaik, hasya lillah ya. Jadi Imam Ghazali negor kita ya, ini jangan sampai ketika dijelaskan tentang contoh-contoh permisalan-permisalan ya, kemarin permisalan tangan, permisalan kolam, permisalan apalagi kitab dan sebagainya ya, itu jangan sampai ente kira aneh nggak bisa tuh gambarin buat ente secara zahir ya. Kan Imam Ghazali ngasih contoh tuh, perumpamaan hati manusia tuh kayak kemarin, kayak wadi, kayak lembah ya. Bukan aneh nggak bisa nongolin itu secara zahir buat ente, bukan. Dan aneh, dan jangan sampai ada dugaan aneh ini meyakini bahwasanya tidak ada zahirnya. Enggak, zahirnya ada. Makanya mereka ketika kita berkisah Nabi Musa itu disuruh copot sendalnya, itu beneran sendal, bukannya perumpamaan ya Musa copot dunia ente, bukan. Itu memang Nabi Musa pakai sendal, dan ketika ngelihat api emang yang bener dilihat api, bukan ya itu kiasan saja, bukan, itu benar gitu ya. Jelas ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam ya pakai sendal dan mendengar suara Allah, kan namanya kalimullah. Jelas, hasyalillah, jangan pernah beranggapan seperti itu gitu ya. Jadi jangan pernah beranggapan ini hanya sekedar tamsil. Imam Ghazali nggak mampu menjelaskan secara dhahir, enggak, beliau mampu. Jelas ya. Hasyalillah ya. Jelas. Jadi afwan kalau salah tamsil, salah jelasin. Jadi Imam Ghazali itu ketika menjelaskan yang kemarin masalah apa namanya khal'un na'alain, itu maksudnya Imam Ghazali ini ada dua sudut pandang, ada sudut pandang zahir dan batin. Jangan dinafikan yang zahirnya gitu. Gitu ya. Hasyalillah ya. Nauzubillah kalau bahasa kitanya itu. Fa inna ibtala dzahir ra'yul batiniyah, karena sungguh membatalkan sisi zahir ya, itu adalah pandangan orang batiniyah. Ya. Jadi ada orang namanya kaum batiniyah. Apa sih kaum batiniyah? Orang yang menafikan sisi zahir sesuatu ya. Ini Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minad Dolal, beliau mengatakan ada salah satu kelompok namanya apa? Batiniyah.
batiniyah. Apa al-batiniyah? Orang-orang yang apa? Yang menafikan ibtaluz zawahir. Nanti kita bahas ya. Apa sih ibtaluz zawahir? Membatalkan perkara yang zahir. Jadi kalau puasa, jadi kalau sholat cukup ingat Allah, nggak usah sholat. Jadi kalau puasa cukup nahan hawa nafsu. Kok ente minum johor-johor? Aneh nih, paling nggak demen minum es. Ini aneh lagi ngelawan, biar aneh ngelawan nafsu ini. Aneh demen ngopi, ya, bener gak? Dia kan demennya ngopi, sama es kurang doyan. Tapi dipaksain siang-siang, dia nggak minum kopi, dia minum es, lagi ngelawan apa tuh? Hawa nafsu. Lah bener banget itu. Cuman berarti membatalkan apa? Zahir. Ya, gitu. Jelas. Ya. Jadi syariat itu terdiri dari zahir dan batin. Ya, syariat ada zahir, ada batin. Yang disebut sama ulama zahirus syariah. Zahirnya syariat atau batinus syariah. Bagaimana zahirnya sholat? Ya sholat zahirnya sujud, ruku, qiyam tuh. Ini zahirnya sholat. Apa batinnya sholat? Zikrullah. Ingat Allah. Orang yang mengerjakan sholat atau mengerjakan syariat zahirnya saja, dia diri sujud ruku doang, ya. Dan nggak mengerjakan batinnya, maka tidak dianggap bersyariat, ya. Karena syariat itu ada zahir, ada batin. Tuh. Jadi harus sujud, ruku dan qiyam, dan juga harus zikir, harus ingat Allah. Tuh, atau bahasa lainnya khusyuk, gitu. Nah, ada kaum yang mengatakan ini deh intinya apa? Yang penting gue mah, ya, zikir, ingat Allah. Ini namanya batiniyah. Batiniyah. Apa sih batiniyah? Kaum yang hanya mengamalkan yang batin dan menafikan yang zahir tuh. Ya nggak boleh. Ya, tadi saya bilang ya. Jadi kalau kita siang-siang ya puasa di bulan Ramadan ya jangan minum es gitu ya. Dengan dalil aneh nggak suka es, aneh lagi ngelawan hawa nafsu, gitu. Nggak begitu. Ini sesat batiniyah. Sama Quran gitu juga. Ketika mereka memahami Al-Quran, kata Imam Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, Al-Quran lahu zahir wa batin. Al-Quran juga punya zahir, punya batin. Ya, wa kadzalika al-hadis. Hadis juga punya zahir, punya batin. Nah, ini batiniyah. Ketika memahami Quran, yang batinnya doang yang didalemin. Yang saya bilang kemarin ya tentang masalah apa tuh? Ular. Lempar tongkat jadi ular. Nah, itu kan makna batinnya itu perumpamaan dunia yang kita jadikan sandaran. Itu hakikatnya ular. Tapi kalau disuruh Allah ngambil dunia, nah hakikatnya jadi syafaat, jadi apa? Mukjizat gitu. Gitu. Tapi nggak boleh kita buang makna zahirnya. Jangan bilang gini, itu Nabi Musa, itu tongkatnya tongkat. Apa namanya? Itu kiasan aja. Nabi Musa nggak pakai tongkat. Nah, ini menafikan makna zahir. Ya, jadi Nabi Musa pakai tongkat, pakai sendal gitu. Ya, begitupun hadis. Sama ya, ada zahir, ada batin, ya tuh. Nah, buat orang awam yang diajarin biasanya zahir dulu tuh ya. Nah, makanya nanti kita masuk ke batin tuh ya. Cuman jangan sampai apa-apa dikit-dikit batinnya doang, zahirnya kagak gitu. Jelas. Itu namanya batiniyah. Ini kelompok yang Imam Ghazali anggap sesat ya dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal ya. Ada beberapa tuh kelompok yang Imam Ghazali ya sesatkan. Yang mana alladzina nadharu bil ainil aura ila ahadil alamaini, yang mereka itu memandang bil ainil aura dengan mata piceknya. Aura ya mata apa itu kalau bahasa kita yang lebih halus selain picek apa ya? Ya, mata picek lah ya. Ila ahadil alamain, hanya kepada salah satu dari dua
alam. Jadi kan mata dua. Harusnya kita lihat zohir ame batin gitu. Ini batinnya doang, zohirnya ditutup sama dia. Walam ya'riful muwazanata bainal alamin, dan mereka tidak mengetahui muwazanah, bagaimana cara membandingkan bainal alamin, antara dua alam tersebut. Walam yafhamu wajahu, dan tidak memahami esensinya. Ya. Kama anna ibtalal asrar madhabul hasyawiyah atau hasyawiyah. Sebagaimana orang yang membatalkan sir atau rahasia atau makna batin adalah mazhab hasyawiyah. Nah tadi itu, kalau yang menafikan makna zahir namanya apa? Batiniyah. Ada kaum yang kedua yang menafikan makna batin, namanya al hasyawiyah atau hasyawiyah. Tuh, ibtalul batin lawanannya. Ya. Artinya apa? Udah ini mah zahir aja udah, enggak usah pakai batin. Nah ini salah juga. Ya, gitu. Jelas? Karena segala sesuatu ada makna batinnya ya. Kemarin ada yang nanya gitu santri. Guru aneh ngimpi apa? Ngimpi antum. Ngapain? Disuruh nyendok nasi, begitu katanya. Saya marah ngimpi Indra ya, nyendok nasi. Maknanya apa nyendok nasi? Kalau orang awam nyendok nasi ya, itu nyendok nasi sana. Saya jelasin nih, ini zahirnya nasi. Kan lagi belajar tafsir mimpi nih. Nasi itu apa sih nasi? Makanan pokok. Ya, makanan wajib. Ya, makanan utama. Ya, adapun sambal sunnah, ikan sunnah. Yang wajib apa tuh? Nasi. Apa maksudnya? Iya ente belajar. Belajarnya yang pokok. Jangan mau nyari sambal aja. Nasi dulu ente kuasain gitu maksudnya. Nasi itu perlambangan ilmu yang wajib. Tapi bukan hanya sekedar nasi. Nasinya nasi apa? Nasi putih. Berarti ilmu yang benar-benar murni. Gitu. Karena kalau nasi goreng udah campuran. Gitu. Jadi suruh nyendok nasi, maksudnya belajar ilmu yang wajib dulu, jangan yang sunnah-sunnah gitu. Ya, paham nggak? Itu namanya makna batin gitu. Ya. Guru saya ngimpin antum ngapain? Antum ngasih minum saya air apa tuh? Ya air susu. Oh, itu maksudnya ente kudu belajar sama aneh. Kok belajar guru? Karena susu itu makna fitrah. Ya, minumin itu maknanya ngasih ilmu. Kata Allah, qad alima kullu unasin masyrabahum. Tiap-tiap orang tuh sudah tahu tempat minumnya. Maksudnya apa? Tempat dia ngambil ilmu. Jadi kita nggak usah repot-repot nih. Orang Bekasi bisa ngaji kemari. Kok bisa? Karena emang qad alima kullu unasin masyrab. Ya, tempat ngambil minum. Ngambil apa maksudnya? Ngambil ilmu. Jadi kalau ada ente ngimpi diminumin orang, nah itu maksudnya pengen diajarin ilmu ngaji yang istiqomah dah gitu. Ya, paham ya? Susu kenapa susu? Ya, susu jernih. Bukan intisari kan yang diajarin. Susu yang dikasih minum jernih. Ya, gitu. Artinya ini ilmu yang disampaikan guru itu ilmunya jernih gitu. Enggak ada campuran murni itu. Jelas. Ya, jadi secara zahir susu. Maknanya apa? Ilmu. Ya. Paham? Ya. Nah itu ya, itu salah satu contohnya. Jadi ada zahir ada batinnya gitu. Ada yang guru saya ngimpi meninggal. Oh, Masya Allah mimpi. Ya, ngimpi meninggal bagaimana tuh ngimpi meninggal? Ya tergantung yang meninggal siapa. Ya, kalau yang meninggal orang lain misalnya, itu ada indikasi orang lain tersebut jadi lebih baik insya Allah. Karena ngimpi meninggal itu biasanya yang mati hawa nafsunya, yang mati ambisi dunianya begitu. Jangan ngimpi mati, orang ini bakal mati lah, belum tentu mati. Tapi sekarang masih hidup. Jelas. Gitu ya. Ngapain yang nyengir aja apa? Ngimpi mati. Apa mati kali? Ya, jadi begitu. Tapi ada sebagian orang yang ngimpinya zahir, nggak pakai kode, nggak pakai apa simbol, ya ngimpinya zahir. Gitu.
Contoh misalnya gini, misalnya siapa ya, misalnya Fulan ngimpi, no bagi Satparis duit, nah itu zohir tuh, nggak usah pakai takwil. Jangan nyari takwilnya, zohir itu. Yang nyari tafsir. Cari zohir itu mau jelas itu. Mudah-mudahan ya mobil kebeli, amin. Insyaallah. Falladhi yujarridu dhahira hashwun haswiyun walladhi yujarridul batina batiniyun. Dan yang ya yujarrid mengosongkan, ya meniadakan, menafikan makna zahir namanya apa? Dan yang apa namanya yujarridu zahir, yang hanya semata-mata makna yang zahir, itu namanya kelompoknya hasywi. Walladzi yujarridul batin, dan orang yang semata-mata menganggapnya itu batin namanya batini, gitu. Dan gitu jangan sampai ada di salah satu dari keduanya. Walladzi yajma' bainahuma kamil. Nah, dan yang menggabungkan antara keduanya sempurna. Gitu ya. Kalau bahas nahu jurumiyah, bahas nahu zahirnya dulu. Habis zahirnya baru batinnya gitu. Jangan batinnya doang. Zahirnya enggak, sayang ya. Nggak bisa nahu dia, dibahas tasawufnya secara secara tasawuf tuh jurumnya, tapi nggak dibahas nahunya lah, ngapain ya? Orang makan kulitnya dulu dibuka baru apa, isi. Cuman jangan cukup sampai kulit, karena kita itu makan yang disuruh makan isinya, bener ya. Makan ciki yang dimakan bungkusnya apa isinya, tapi perlu nggak pakai bungkus. Kenapa? Itu bungkus yang melindungi jangan sampai isinya itu rusak. Itu fungsinya bungkus. Ya. Fungsinya bungkus apa? Melindungi jangan sampai isinya rusak. Ya. Buah ada kulitnya. Kenapa? Melindungi jangan sampai busuk. Jadi jangan diremehkan tuh isi. Cuman jangan sampai cukup dengan isi aja. Jangan apa? Jangan sampai cukup dengan kulit aja itu ya. Jelas ya. Walidzalika qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil Qur'ani zahirun wa batinun wa haddun wa matla. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil Qur'an zahirun wa batin. Quran itu punya makna zahir, punya makna batin. Wa haddun wa matlaun, punya batasan, punya tempat. Matla. Nah, ada apa matla di sini? Matla di sini maknanya mas'ad. Ya. Tempat naik. Ya, tempat naik. Ya. Kalau bahasa Arabnya itla. Ya Fatih, itla ila sayyarah. Nah, apa mananya? Naik mobil, itla, naik gitu. Itla. Ya, gitu. Bukan us'ud. Kalau us'ud manjat tuh. Kalau ente us'ud, tinggi banget kayak us'ud. Itla. Gitu. Ya, ada bahasanya ya. Jadi kalau bahasa naik itu banyak. Kalau di kita ada naik, ada apa lagi, manjat gitu ya, ada mendaki. Ayo mendaki tangga sini, pas gak mendaki tangga? Nggak pas itu. Biasanya kalau us'ud tuh lebih ke apa tuh, kayak mendaki gitu, us'ud ilal jabal gitu ya. Kalau dikit itla sini itla ya. Ya. Jadi matla itu ya maknanya al-fahmu. Al-fahmu. Ya, matlaun maknanya apa? Al-fahmu. Ya. Jadi Al-Qur'an itu punya zahir, punya batin, punya batasan, punya pemahaman, punya matla. Ya. Dikatakan di sini dalam salah satu riwayat mursal dari Hasan al-Basri rahimahullahu taala, dalilnya apa namanya, hadisnya begini, likulli haddin matlaun. Pada tiap-tiap had punya matla gitu. Artinya apa? Tiap-tiap batasan itu ada tangganya. Kalau mau naik lagi bisa, cuman pakai tangga. Contoh, ente mahamin Quran, ente udah tahu nih nahunya, berarti ente tahu i'rabnya doang. Mau naik lagi ke yang lebih tinggi, harus pakai alat lagi, harus ada matlanya lagi, tangganya lagi. Mau naik lagi, ya pelajari ilmu yang lain lagi, naik lagi. Mau naik lagi, pelajarin lagi ilmu yang lain lagi, naik lagi, makin naik. Tapi kudu pakai matla. Ya.
Jelas? Ketika ente sudah mencapai hadnya sampai batasannya, tapi ente nggak punya tangga, nggak bisa naik. Makanya orang yang sudah menguasai seluruh ilmu alat itu pasti mereka sudah sampai makom yang tinggi gitu. Karena punya matla, punya tangga. Jadi matla juga bisa dimaknakan tangga. Gitu ya. Ya. Tapi dengan apa? Tadi hadis yang tadi likul lihaddin matla. Itu ya dalam syarahnya demikian. Rubbama nukila hadza an Aliin radhiyallahu anhu mauqufan alaih. Ya terkadang dinukil ini hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya dengan sanad yang mauquf, hadis mauquf ya. Hadis mauquf ya. Hadis yang hanya sampai pada perawi sahabat ya. Kan hadis apa yang pertama? Marfu. Yang kedua mauquf. Kalau marfu sampai Nabi, mauquf sampai sahabat ya. Kenapa dikatakan mauquf? Karena memang di sini ini adalah ya bukan ranahnya pahala ya. Tapi kalau bicarakan pahala bisa jadi marfu hukmi namanya ya. Tapi di sini dikatakan sama Imam Ghazali qala Rasulullah ya gitu. Jadi ini hadis bersumber dari Rasulullah dan juga ada salah satu nukilan ini mursal dari Hasan Al-Basri. Ada satu hadis mauquf ini katanya perkataan Sayyidina Ali gitu. Ya. Wallahu a'lam. Bal aqulu fahima Musa alaihi salamu minal amri bi khal'in alaini ittirahal kaunain. Famtathala al-amra zahiran bi khal'in alaihi wa batinan bi ittirahil alamain wa hadha huwa al-i'tibar. Ini dia. Akan tetapi aku katakan yang benar ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah tuh tadi ya untuk melepas sendalnya, fahima Musa, Nabi Musa memahami minal amr dari perintah yang Allah perintahkan yaitu khal'inna alain. Apa yang dipahami Nabi Musa? Pertama, ittirahal kaunain ya, yaitu apa? Membuang ya alam semesta, yakni membuang apa? Membuang dunia dan akhirat ya, membuang tujuan dunia dan akhirat. Udah dah nggak usah tujuannya apa dunia, begitupun tujuannya sorga, udah dah buang tuh tujuan tuh ya tuh. Jelas? Itu yang dipahami Nabi Musa ya. Famtasalal amr, maka beliau mengerjakan perintah itu secara zahir dengan mencopot sendalnya. Jadi beliau benar-benar nyopot sendalnya secara zahir, wa batinan bittirahil alamain, dan secara batin beliau juga paham, maka beliau kerjakan secara batinnya dengan membuang ya harapan dunia dan akhirat ya. Jadi udah nggak ngarepin makhluk, udah ya ngarep dunia makhluk, ngarep sorga juga makhluk ya. Deni pindah situ, Deni pindah situ, nopal pojok sana. Nah, jelas ya. Wa hadza huwal i'tibar, dan ini yang dinamakan dengan i'tibar. Nah, ini dia i'tibar ya. Apa i'tibar? Coba kita lihat al-ubur minasyai' ila ghairi. Ya. Itu nyebrang ya dari sesuatu kepada selainnya. Situ tuh pojok situ. Nah, ya. Itu namanya apa tuh? I'tibar. Coba ambil i'tibar. Nah itu. Ngambil i'tibar itu istilah ya, mengambil ibroh gitu. I'tibar. Ya, nyebrang, ubur ya. Kalau bahasa apa namanya? Illa abiri sabil ya. Orang haid enggak boleh masuk masjid illa abiri sabil, kecuali cuma nyebrang doang boleh. Ya, ibar. Gitu. Ubur minasyai' ila ghairi. Itu maknanya i'tibar. Nah, maksud Imam Ghazali minadh dhahir ila sir tuh ya. Dari zahir ke sir. Iya. Itu persis yang tadi tuh, yang tadi cerita ngimpi tadi gitu. Ya. Kita ditanya, "Ustaz, itu saya ngimpi begini." Nah, zahirnya kan nasi tadi. Kita ubur tuh, nyebrang ke makna apa tuh? Batin. Apa ya dimaknai batin nasi itu apa ya gitu. Oh, ternyata nasi itu maknanya ini gitu. Itu namanya cara nyebrang begitu doang, nyebrang.
Kemana? Saya kemana-mana kan. Cuman ya gitu. Orang tanya dari mana? Ya begitu. Gitu. Tapi kalau kita dalamin ada dalilnya. Ya. Bedanya gitu, orang yang punya alat, orang yang ngerti tentang cara itu, dia bisa berdalil. Ada dalilnya nggak sembarangan. Gitu. Kalau kita kan al kira-kira ya, kayaknya ini, kayaknya bukan kayaknya, ada dalilnya. Gitu. Ya. Apa namanya? Jadi isyari ya, atau tafsir isyari atau tafsir mimpi itu sesuatu yang bisa dipegang itu yang kalau ada dalilnya gitu. Jadi nggak kayaknya gitu, apalagi nebak-nebakan gitu. Waktu yang Dipak nanya tentang mimpi apa? Mimpi alfiah. Ya. Maknanya apa? Jelasin. Ada dalilnya gitu. Gitu, jelasin. Itu cuman kita nggak tahu kok bisa paham. Wallahu a'lam bishawab tuh ya. Gitu. Jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya kerjakan yang benar di alam syahadah, maka Allah akan berikan sirnya di alam malakut gitu. Ya. Dan kita nggak tahu itu. Mafhum ya. Ya. Udah kita ngerjain yang benar aja gitu. Karena pernah ada orang komen gitu. Ketika kita bikin sesuatu tafsir isyari, ya intinya ini bukan cocok logi, bukan beda sama cocok logi. Kalau cocok logi nggak punya dalil, gitu. Ya, bedanya gitu. Ya. Sampai suatu ketika Imam Muhammad bin Sirin kedatangan orang gitu. Ada seorang perempuan nanya, Imam saya ngimpi nih, saya ini disetubuhi oleh orang-orang yang banyak. Ya gitu. Imam Muhammad bin Sirin bilang, ini bukan mimpi ente nih. Gitu. Kok Imam tahu sih bukan ngimpi aneh? Enggak mungkin ente, ini pasti ngimpinya istri raja ini. Gitu. Ya. Dijelasin tuh sebab-sebabnya gitu. Nanti kapan-kapan dah ya kalau ada waktu kita ngejelasin tuh ya tentang sumber-sumber referensinya gitu. Nah, wa farqun baina man yasma' qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw surah fayaqtanil kalba fil bait wa yaqulu laisa dhahir muradan balil murad takhliyatu baitil qalbi an kalbil ghadab. Nah, ini dia. Farqun ada beda baina man yasma'u qaula Rasulillah antara orang yang mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tadkhulul malaikah, tidak akan masuk malaikat ke dalam baitan suatu rumah fihi yang di dalamnya kalbun ada anjing au suratun atau ada gambar. Nah ini kan kalau kita baca secara zahir ini maknanya nggak bakal masuk malaikat ke rumah yang ada anjing atau ada gambar tuh. Kita nggak jelaskan lah gambar di sini apa, yang jelas bukan foto Habib gitu ya. Kalau foto Ujang mungkin kali udah masuk tuh. Ya. Kemudian apa? Fayaqtanil kalba fil bait, dan dia itu memahami makna anjing di dalam rumah, dan dia katakan laisa zahir muradan, ini mah maksudnya bukan yang zahir ini, bal muradu takhliyatu baitil qalb, yang dimaksud dengan hadis ini kita kosongkan rumah hati kita dari anjing kemarahan. Ya. Li'annahu yamna' ma'rifah, karena ia akan mencegah ma'rifat yang mana ia merupakan anwaril malaikah, cahaya malaikat. Idil ghadab ghaulul akli, karena marah itu bisa menutup akal. Ya. Jadi ada orang memahami seperti itu ya. Imam hadis nih, di batinnya aja. Ya. Jadi dia miara anjing di rumah, dia bikin lukisan dan sebagainya. Ditanya sama orang, kok ente miara anjing di rumah? Bukannya ada hadis tuh yang malaikat nggak masuk? Oh, ente salah paham ente. Itu mah zohir, ente masih kulit, ente kulit. Aneh nih kerupuk kulit, udah jadi. Aneh udah batin ini, gitu. Itu maksudnya gini, nih jelasin ya, gitu. Rumah itu umpama hati. Anjing itu umpama emosi. Jangan masukin emosi di dalam hati. Orang yang emosi nutupin akalnya, bener gak? Orang kalau lagi marah akalnya hilang gak? Ya pilok ya, akalnya hilang gak?
Segala bendo atau orang di motor tuh akalnya hilang. Coba dimikir, ya Allah kasihan banget ini kaulah masih kecil. Kan takutnya ya kalau kita nggak pakai akal nih, kita main sembrono aja misalnya gitu. Lah yang korban siapa? Keluarga kita nggak mikir tuh. Gitu. Padahal mah nggak perlu kita yang namanya nyukur kumis pakai bendo, nggak perlu. Nyukur kumis nggak perlu pakai golok, nggak perlu kegedean. Iya nggak bener ya? Nyukur kumis pakai golok kegedean, nggak usah tuh. Ya, pakai gergaji gitu. Iya pakai gergaji, taruh gitu. Bang ada not nih, bang not nih gitu. Hah, Roni? Nggak ada Roni, not nih. Itu gara-gara nyukur kumis pakai gergaji. Iya, gitu. Coba kita pakai akal, nggak usah ngadepin sesuatu yang kecil dengan sesuatu yang besar, nggak usah. Ya, nggak selamanya pakai marah ya, gitu. Iya jelasin. Nah, itu santri misalnya kesiangan gitu, susah bangun misalnya susah bangun, cabut aja kipas angin, gitu. Nggak usah pakai marah-marah, cabut kipas anginnya. Masih belum juga, nah, bakar tuh. Kakinya sundut kayak. Dikit. Rasakan api neraka. Yes. Iya nggak usah marah-marah, sayang ya. Emosi kita. Wa baina man yamtasilul amra ya fi dhahirna, beda antara orang yang ya ngedengar tadi hadis tadi ame orang yang tadi mengerjakan perintah yang zahir. Itu beda. Summa yaqulu, kemudian dia berkata, al-kalbu laisa kalban li suratihi bal li ma'nahu wa huwa sabu'iyya wad darawah. Tuh. Kemudian dibilang gitu, anjing di sini bukan anjing ya pada wujudnya, akan tetapi maknanya aja. Wa huwa sabu'iyah, yaitu maknanya adalah rasa sabu ya, sabu'iyah itu apa namanya? Kebuas, ya, hewan buas. Dan juga darawah, galak ya. Jangan tuh taruh di hati ya. Gitu, buas gitu. Fa idza kana hifdzul bait alladhi huwa maqarru syakhs wal badan wajiban an suratil qalbi wa bi an yajibu hifdzu baitil qalbi wa huwa maqarrul jawhari al haqiqil khas an syaril qalbi aula. Fa ana ajma' bainadh dhahir was sirri jami'ana, ini dia. Maka apabila fa idza kana hifdzul bait, menjaga rumah yang mana ia itu tempat tinggalnya syakhs orang, dan wal badan tempat tinggalnya badan seseorang itu wajib dijaga daripada ka anjing, fabian yajibu, maka wajib juga menjaga hati yang mana merupakan tempat jauhar hakiki, tempat sesuatu yang hakiki yang khusus daripada syarril qalbiyah, sifat-sifat anjing, yaitu emosi gitu ya. Aula itu lebih utama gitu ya. Jadi dipahamin dua, nggak satu doang, dua-duanya. Anjing ini nggak piara, hati nggak diisi dengan sifat hewan buas. Fa ana ajma' baina dzahir wa sirri jami'an, maka aku menghimpun antara makna zahir dengan sir secara bersama-sama. Fa hadha huwal kamil, inilah orang yang sempurna tuh ya gitu. Jadi zahirnya dapat, batinnya dapat. Wa huwal makna biqaulihim, inilah makna ya sebagian mereka yang mengatakan, ini salah satu kalam dalam kitab Risalah Kusyairiyah ya. Apa katanya? Al kamil man la yudfi'u nuru ma'rifatih nura waraih. Orang yang sempurna adalah man, siapa? Orang yang la yudfi'u, tidak memadamkan nur ma'rifatnya akan nur waroknya ya. Jadi nur ma'rifatnya tidak memadamkan nur waroknya gitu ya. Contoh misal gini, ada seorang wali diminum khamr ya. Wali bisa jadi dia nggak minum khamr, dibuang tuh khamr ya, kan udah Allah kasih karomah ya gitu. Cuman gara-gara dia itu begitu, kan orang lain salah ngikut ntar tuh ya. Makanya orang yang sempurna nggak begitu. Orang yang sempurna secara zahir dikerjakan, secara batin juga gitu. Ya kalau buat aulia mah bebas sebenarnya.
Banyak kerjaan-kerjaan wali yang kalau kita bilang ini melanggar syariat sebenarnya enggak, kitanya aja nggak sanggup gitu. Nah cuman nggak kamil gitu, buat kita ya, nggak kamil buat kita gitu. Karena apa? Karena bisa jadi kita salah paham, salah ngikutin gitu. Maaf. Jadi tetap menjaga kewaraan gitu. Ya, wali dia bisa, namanya wali, masya Allah ya. Dia mau di mana juga tempat, dia tahu yang mana halal, yang mana haram dengan matanya, dengan mukasyafahnya gitu. Ya. Walidhalika nara kamila la tasmah nafsuhu. Ya. Bitarki haddin min hududi syara' maka malil basirah. Oleh karena itu kami lihat orang sempurna la tasmah tidak membiarkan dirinya bitarki haddin meninggalkan batasan dari batasan syariat maka malil basirah ya, padahal dia punya basirah yang sempurna tuh. Ya, jadi kalau aulia itu dia nggak perlu tuh ru'yatul hilal, nggak perlu, langsung aja dia ditahu mukasyafah kelihatan bulan sama dia. Tapi lihat bagaimana aulia ya, nungguin pemerintah gitu. Padahal mereka bisa aja puasa nungguin pemerintah gitu. Ya. Sakit padahal bisa minta sembuh tapi ke dokter gitu. Jelas ya. Wa hadhihi maghlatatun yaqa'u minha ba'du salikina ilal ibaha, dan ini adalah maghlatoh, tempat kesalahan. Ya, makan al-ghalat. Tempat kesalahan yaqa'u yang ya sering terjatuh. Minha di dalamnya ba'du salikin, sebagian penempuh ilal ibahah kepada pembolehan ini gitu. Jadi gara-gara ini jadi boleh. Nah, tuh. Wa tayyibisatil ahkam zahiran, dan dia melipat karpet hukum secara zahir. Maksudnya apa? Udah enggak perlu lagi nih hukum secara zahir, enggak perlu. Salah. Gitu. Hatta innahu rubbama taraka ahaduhumus sholata, sampai kadang-kadang ada salah seorang dari mereka yang nggak sholat, gitu. Jadi dilipat aja sejadah, nggak perlu sholat udah, gitu. Udah, nyampe udah wusul. Gitu. Wazama annahu daiman fi shalah bisirrihi, dan dia menyangka bahwa dia senantiasa dalam sholat dengan batinnya, dengan sirnya. Gitu. Walaisa hadza siwa maghlatatil hamqa minal ibahiyah, dan tidaklah ini melainkan ya adalah kesalahan orang-orang bodoh daripada aliran ibahiyah. Tuh ada lagi tuh aliran yang ketiga, aliran ibahiyah. Apa aliran ibahiyah? Dikit-dikit boleh ya. Kalau sekarang bisa dibilang apa namanya, iya ibahiyah ya, kaum yang dikit-dikit boleh. Contoh, maling dosa gak maling? Dosa ya. Tapi kalau dia maling buat nafkahin anaknya, dia maling biar nggak minta-minta sama orang, menjaga harga dirinya, kayaknya boleh dah gitu. Ya. Tergantung hukumnya. Apa bahasa lainnya tergantung apa? Hah? Apa bahasa lain tergantung? Kok nggak selain kondisional apa? Nggak apa? Nggak serumit itu ya, agak lebih simpel. Apa? Jadi ada aliran itu, kalau di ini ibahiyah, kalau di kitanya ada tuh bahasa, saya lupa lah gitu bahasanya. Ya. Jadi maling itu bisa jadi nggak salah. Ya. Buat si maling nanti bener, gitu. Orang zina perempuan, ditanya kalau zina, kasihan nih perempuan hari mengejar-ngejar aneh. Oh tinggal sakit hati lagi dia, ntar marah gitu ya. Itu jangan. Aneh nggak tolongin, sakit hati kan kata Nabi nggak boleh nyakitin orang beriman. Ya salah. Ini ya. Ya. Jelas ibahiyah namanya. Apa sih bahasanya kok jadi lupa saya ya? Iya mirip-mirip itu kata-katanya gitu ya. Ya. Jadi buat ini boleh, buat itu boleh gitu. Ya tergantung ininya gitu. Apa sih namanya? Astagfirullahaladzim. Iya, jadi ya. Ya. Relatif. Aduh, astagfirullahaladzim. Relativisme ya, relativisme ya.
gitu. Jadi nggak ada hukum baku di sana. Ya, tergantung. Ya. Orang boleh gak ninggalin sholat? Ya tergantung. Ya relatif dah gitu. Jadi nggak ada, mutlak tuh nggak ada gitu. Soal mutlak nggak ada. Nah itu tuh hati-hati nih aliran begini gitu. Ya. Walaysa hadza siwa maghlatatil hamqa minal ibahi alladziina ta'khudhuhum turruhat. Yang mana mereka itu mengambil ya. Turruhat itu maknanya batilat. Gitu. Yang diambil yang batil-batil aja. Atau jalan yang tidak baik, itu maknanya turruhat, makna jalan yang tidak baik. Ya, tariq ghairu jadah. At-tariq ghairu jadah. Qauli ba'dihim innallaha ghaniyun an amalina. Allah tidak butuh amal kita tuh kan. Ngapain sih sholat? Allah tuh nggak butuh sholat kita. Ya salah. Ngapain ente puasa? Allah tuh nggak butuh amal kita. Bener gak? Bener gak sih Allah nggak butuh amal kita? Ini yang bener yang mana nih, nggak sholat apa yang nggak butuh amal? Ente bilang bener tuh udah meyakini, waduh. Jadi murtad ente itu. Ya, Allah emang nggak butuh amal kita, cuman kita yang butuh Allah gitu. Dibalikin. Tapi bener juga kan ya. Allah kalau kita berbuat dosa tidak mengurangi kebesaran Allah. Ya silahkan dah gitu. Silahkan dosa gitu. Ini ajaran mereka. Gitu. Ya. Tak ketemu tuh kalau ikut apa kelas-kelas filsafat ya kan gitu. Jurusan filsafat ketemu ada yang begitu banyak. Tuh. Coba bayangin dah, nih bisa jadi Allah surga neraka nggak ada, kita dibohongin doang. Nauzubillah min dzalik tuh. Iya, kalau kata ini benar juga ya gitu. Iya tuh, macem-macem orang di kampus macem-macem. Ya. Patokannya gini aja dah, ya. Kita kan ketemu aulia, ketemu orang-orang soleh, lihat aja mereka udah gitu. Masalahnya nih kita nggak ketemu mereka nih. Kalau nggak ketemu mereka, ya Allah, ya kayaknya bener dah gitu. Gitu. Karena kita sudah tahu jalannya salaf kita, orang-orang soleh kita. Iya nggak mungkin ngikutin dia nggak jelas. Ini aja udah jelas kan begitu. Ya gitu. Jadi orang-orang yang pintar tuh yang bikin ragu tuh ya mereka pintar juga gitu. Tapi kalau kita kan ngeliatnya yang ini itu udah jelas jalan kita. Gitu. Makanya banyak orang yang di kampus yang nggak punya guru, ya begitu nyasar. Gitu. Karena nggak punya guru, nggak punya patokan. Wa qauli ba'dihim innal batin masyhunah bil khaba'is. Ya sesungguhnya batin hati itu penuh dengan kekotoran. Laisa yumkin tazkiyatuh, nggak mungkin dibersihin. Wala matma fi isti'sali al-ghadabi wasyahwah, dan tidak bakal bisa mencabut sifat marah dan sifat syahwat. Kenapa kok begitu? Lizonnihi, karena dugaannya, sangkaannya bahwasanya emang diperintahkan bisti'salihi untuk mencabutnya. Fahadhi hamakot, ini kebodohan orang. Pengen nyabut syahwat, nyabut marah nggak bisa. Marah syahwat itu di diri kita nggak bisa dicabut. Lah kan kalau nggak ada syahwat makan nggak enak kan? Ya makanya ada nafsu makan. Nafsu makan kalau nggak ada nggak makan. Wah yang tuh. Masak doang nggak makan, masak doang nggak nyobain kan gitu. Karena emang nggak nafsu, orang biasa kalau masak kagak demen makan, gitu. Iya nih, kadang orang kan begitu ya, masak doang tapi giliran makan nggak mau dia. Ya. Soalnya bikinnya pakai kolor katanya gitu. Bener tadi. Kadang kan kalau masak bikinnya pakai apa tuh? Pakai kolor. Dia tahu tuh. Ya kan cerita orang yang sering masak gitu kan ya. Aneh kalau masak, kalau nyobain makanannya aneh nggak demen, gitu nggak di? Nggak. Kadang nyobain masakan sendiri gitu, agak segen gitu. Ya kita kudu curiga nih, jangan-jangan ya dipakein apa nih gitu kan? Iya. Apa sayur asam pakai begini gitu, biar makin asam. Ya kan penting tuh nafsu, penting. Nih kalau nggak ada nafsu nggak ada ente, nggak ada syahwat ya kan. Sama godop juga sama, marah juga sama, nggak bisa dicabut gitu. Ya.
Ini juga sesat juga, maglat juga gitu. Jadi siapa yang nyuruh orang nyabut nafsu, siapa yang nyuruh orang nyabut emosi nggak bisa dicabut. Itu maglat itu hamakoh ya, kebodohan itu. Wa amma ma dzakarnahu, adapun apa yang kami sebutkan, fa huwa kabwatu jawad, itu kayak kuda kepleset. Ya, kuda kepleset ya. Jarang kuda kepleset ya. Apa sering kali kuda kepleset? Wa hafwatu salik, dan ya ketergesa-gesaan seorang penempuh. Hasadahu syaitan, yang mana telah dihasut oleh syaitan. Fadallahu bihablil gurur, maka dia ditarik dengan tali ya gurur ya. Tali apa gurur? Tipu daya tuh ya, ditipu daya. Nauzubillah. Makanya butuh ilmu ya tuh. Butuh ilmu tuh ya. Makanya patokannya kita gini, ketika lo punya patokan nih, pokoknya kayak Umar gitu, udah. Antum patokannya kayak Umar, gitu. Artinya target kita kalau bisa kayak beliau udah gitu. Semua kita, termasuk saya juga sama. Patokannya kayak Umar udah. Walaupun belum nyampe, yang penting OTW gitu. Ya, OTW. Tapi jangan zohirnya doang pakai imamah gede sama jubah ntar ambil main Mobile Legend kan nggak pantas gitu. Mobile Legend gitu. Iya. Abah Lutfi kalau lagi ngerokok, beliau copot imamahnya, pecinya copot. Malu ngerokok sambil pakai peci gitu. Adab itu. Gitu. Copot dulu peci gitu, ngerokok datu. Pakai tangan kiri, jangan tangan kanan. Ya, kalau perlu jangan ngerokok gitu ya. Nah. Iya, kalau perlu. Sayang duit kan ya. Kalian bisa beli Monas besok. Iya, iya kalau memang belum bisa ninggalin minimal pakai tangan kiri itu. Yang jelas pokoknya ngerokok haram di mata ulama gitu ya. Iya. Di mata ulama haram. Haram itu. Lagi di mata guru ya. Wa arji ila hadisin lain, aku kembali kepada hadis dua sendal tadi, pembicaraan masalah dua sendal. Nah, beliau balikin lagi nih. Fa aku katakan zahirun khal inna alain minhu munabbihun ala tarkil kaunain. Ya, zahir makna dari melepas kedua sendal itu munabbih mengingatkan ya ala tarkil kaunain, untuk meninggalkan dua alam. Ya. Fal misal fi dhahir hakun, dan permisalan dalam zahirnya jelas. Wa adauhu ila sirril batinah hakikatun, dan menunaikan kepada makna batinnya itu hakikat. Ya. Walikulli haqqin hakikatun, tiap-tiap sesuatu ada hakikatnya. Nah, itu dia. Tiap-tiap sesuatu ada hakikatnya, ada isinya, ada intinya. Wa ahlu hadza tanbihumul ladzina balagu darajata zujajah, dan orang-orang yang engah dengan ini mereka adalah orang yang sudah sampai tingkatan zujajah. Apa zujajah? Kaca. Ya. Kama sayati makna zujajah, sebagaimana nanti akan datang makna tentang kaca insyaallah tuh ya. Jadi gini, orang yang engah dengan isyarat batin. Nih, ini kan gini ya. Saya gambarin dah. Nih. Ini zujajah ya, kaca. Yang tengah apa? Api. Yang tengahnya api. Ya. Kalau orang punya kaca, nih kaca. Kacanya burem. Kacanya burem. Ya. Dia nggak bakal bisa ngelihat isi api ini. Ya. Kacanya burem, gelap gitu. Nggak bakal bisa ngelihat isi api ini. Makanya orang yang sudah bersih dia punya kaca, nah dia akan melihat sumbernya gitu. Ya. Dia akan melihat apa? Sumber. Dia nggak melihat apa tadi zahir saja, tapi yang dilihat apa? Batin. Gitu.
Nah kenapa kok kita nggak peka dengan isyarat-isyarat Allah gitu? Nggak peka dengan isyarat-isyarat yang Allah kasih, baik lewat mimpi ataupun lewat perintah nyata gitu. Ya. Karena kaca kita apa? Burem. Makanya nggak peka, baca Quran nggak paham, isyarat-isyarat Quran nggak paham, isyarat alam semesta nggak paham, kode-kode dari guru nggak paham, karena burem. Terlalu banyak stiker-stiker. Ya. Ada MU, ada Persija di sini tuh. Ada logo Arema, ada Dunia, ada Mobile Legend di sini. Kebanyakan stikernya ketutupan. Kayak kap mobil anak-anak touring gitu. Belakang stiker semua tuh. Semua komunitas di sini ada tuh. Kalian nggak bisa ngeliat ke belakang kan dia, bener gak? Iya. Lampu biar kali terang, tutupin stiker. Gimana? Redup. Jelas. Itu kata Ibnu Athaillah gitu. Bagaimana hati bisa bersinar sedangkan di hatinya banyak cetakan-cetakan dunia tuh. Itu maknanya itu zujajah ya. Maka kalau ente tanya kok bisa orang bisa paham isyarat-isyarat itu seperti Nabi Musa tadi paham, karena hatinya bersih itu, nggak ada hubungan ikatan dengan dunia tuh ya. Li'annal khayal alladhi min tinatihi yuttakhadul mithal solbun kathif, karena khayal daya imajinasi yang mana itu mintinatihi yuttakhadul mithal, yang mana dari situlah diambil permisalan itu adalah sesuatu yang solb, yang solbun, yang keras, kathif ya, yang kasar ya. Yahjubul asror, dialah yang menghijab rahasia-rahasia tuh, yang menghijab rahasia itu khayal, hayalan kita ya. Hayalan kebanyakan ngayal, pikiran ngayal mulu, nggak pernah ngerjain sesuatu yang real gitu ya. Orang yang sibuk dengan alam maya atau dunia maya pasti dia terhijab dengan dunia realita. Cobain orang lihat yang sibuk dengan medsosnya, sibuk dengan metanya, dengan Facebook, Instagramnya, pasti dia nggak ngeh dengan dunia nyata gitu. Jelas. Nah itu khoyal, akan menghijab asror rahasia. Yahul bainaka wa bainal anwar, akan menghalangi antara engkau dengan cahaya tuh ya. Walakin idza sofa, akan tetapi kalau jernih, hatta sara kazujaji sofi, sampai itu apa tadi? Hati itu jernih seperti zujaj ya, seperti kaca yang soft, yang jernih ya. Sara ghairu ha'il anil anwar, maka dia menjadi tidak ada ha'il penghalangnya daripada cahaya. Bahkan sara ma'azalik muaddianil anwar, bahkan kalau dia nyala, dia bening, dia bisa bercahaya ya kan. Kenapa sih lampu dipakein bohlam? Dipakein zujaj, kenapa dipakein zujaj? Biar apa? Biar terpancar cahaya gitu. Cobain dah, ini lampu plus murni ininya doang, bapak listrik doang, kagak bercahaya ya. Jelas kalau jernih gitu. Bal sara ma'adzalika, bahkan kalau seandainya jernih ya, menjadilah bersamaan dengan kejernihannya tadi, plus dia itu menyinari, hafizun lil anwar, itu zujaj nih ya. Ini apa namanya zujaj tadi? Kaca. Saya gambar biru aja. Kaca nih kalau bersih itu bisa melindungi api daripada angin. Jadi apinya apa tuh? Nyala terus tuh ya. Hafizun lil anwar anil intifa bi awasifir riyah. Dia itu menjaga cahaya daripada dipadamkan oleh tiupan angin tuh ya. Pakaiin tuh tutupan gini tuh ya. Jelas tuh. Jadi fungsinya apa nih? Untuk menjaga tadi itu ya. Wasata'tika qissatu zujajah, insyaallah nanti akan ada pembahasan masalah zujajah insyaallah. Fa'lam, dan ketahuilah, annal alamal kasifal khayaliyah sufliyah sara fi haqqil anbiya zujajah. Nah,
Kata Imam Ghazali, alam kita yang kasar, yang khayali, yang rendah ini buat para nabi itu kayak kaca. Jadi kalau mau ngelihat sesuatu, berarti ngeliatnya di mana? Di luar ini. Tuh. Ya. Jadi kalau mungkin kalau kita gak, apa sih fungsinya, terus fungsinya apa alam kita ini fungsinya apa? Ternyata alam kita yang disebut tadi dengan apa tadi bahasanya? Alamus syahadah. Alam syahadah. Nih buat para nabi nih, ini gambarin buat para nabi ya. Biar kita tahu apa sih yang dipandang nabi. Ini buat mereka ini kayak zujajah. Apa tadi zujajah? Kaca. Kalau ya. Kalau seandainya ya. Ini zujajah ini jernih, maka tembus ya pandangan mereka, ya, pandangan kita ke dalam zujajah. Apa isi zujajah tadi? Hakikat. Ya. Paham? Jadi kalau kita ngeliat orang, pandangan ini kan mereka kayak apa tadi? Kayak apa? Kayak kaca gitu ya. Jadi mereka itu terlindungi sama kaca gini. Nah kalau seandainya ini kaca bening, dilihat dalamnya, gitu, jelas. Kalau kacanya itu burem, ya dia nggak bisa ngelihat hakikat, terhijab dengan makhluk, gitu. Ya. Miskatan lil anwar. Nah bahkan ya alam ini seperti miskat, ya, bagi cahaya, justru melindungi. Misfatan lil asrar, penjernih rahasia, mirqatan ilal alamil ala, sebagai tangga untuk ya. Wa bihadza yu'raf annal misal adh-dhahir haq wa wara'ahu sir. Oleh karena inilah diketahui bahwasanya contoh-contoh yang zahir itu benar. Wara'ahu sir, di balik itu ada rahasianya. Wa qis ala hadzal. Wallahu a'lam bishawab.